Hai semua, jadi kami kelompok 8 dari mata kuliah Pengetahuan Lingkungan BI 2001 ITB akan membawakan masalah tentang lingkungan. Nah, topik yang akan kita bawakan pada hari ini adalah lindungi pohon. Bicara tentang abrasi, Desa Bedono terancam tenggelam karena abrasi yang mengerikan. Nah, untuk mengatasi abrasi tersebut, relawan yang tergabung dalam lindungi hutan membantu desa ini dengan cara menanam pohon untuk melawan abrasi tersebut. Nah, langsung aja kita simak wawancara bersama pihak lindungi hutan berikut ini. Dari sekian banyak informasi buruk tentang hutan yang kita dengar, masih ada kabar baik yang seharusnya juga kita tahu. Salah satunya adalah banyaknya pegiat lingkungan yang bergerak untuk menjaga lingkungan sekitar dengan melakukan penanaman pohon melalui platform lindungihutan.com yang berdiri pada 18 Desember 2016. Semua orang dari berbagai kalangan bisa ikut terlibat menyelamatkan paru-paru dunia. Hutan Indonesia. Oke, baik. Selamat siang, Mas Ai dari Lembaga Lindungi Hutan. Senang banget bisa ketemu bareng ya di kesempatan ini, walaupun nggak bisa ketemu, tapi kita bisa lewat Zoom bareng ya, Mas Ai. Nah, pertama-tama kami ingin mengenal juga dong, gimana sih Mas Ai ini cerita dong tentang Mas dan apa peran Mas di Lembaga Lindungi Hutan. Dan cerita juga dong soal lindungi hutan secara singkat. Oke, terima kasih Mas Keanu. Eh, Perkenalkan, saya Ai dari Lindung Hutan. Saya masuk ke tim Lindung Hutan sejak tahun 2018. Saat ini ngejabat sebagai business development-nya. Nah, tugas saya di Lindung Hutan sendiri itu lebih ke fokus ke penanamannya. Jadi untuk urusan penanaman semuanya ke saya. Oh ya, sedikit kenalan cerita tentang Lindung Hutan. Lindung Hutan merupakan yayasan yang bergerak di bidang funding penggalangan dana untuk konservasi alam. Mungkin sederhananya itu sih. Baik Mas, mungkin saya bakal menanyakan pertanyaan pertama. Perkenalkan, sebelumnya saya Antania Hanjani. Pertanyaan pertamanya, daerah dari penanaman pohon tersebut kan kemarin sudah disepakati ya Mas di Desa Bendono. Mungkin boleh diceritakan lebih lanjut Mas mengenai daerah tersebut, kondisinya seperti apa? Oke, salam kenal Mbak Anta. Eh, Desa Bedono ini dulunya sebuah desa yang dihuni oleh beberapa kakak, mungkin ada sekitaran 120-an kakak. Nah, karena abrasi di sana akibat pertambakan dan lain-lainnya, lama-lama tenggelam. Dan sekarang saat ini di tahun 2020 ini hanya tersisa satu keluarga yang tetap tinggal di sana. Nah, beliau ini dan keluarga ini keluarganya Mas ya. Beliau ini yang inspirasi kami untuk melakukan penanaman di pesisir Bedono tersebut. Dan kalau boleh tahu, kira-kira manfaat apa yang akan diperoleh bagi lingkungan dan masyarakat sekitar dari ditanamnya tumbuhan tersebut, Mas? Oke, nah yang ditanam di sana itu mangrove jenis Rhizopora. Mungkin ada beberapa Rhizopora ya, tapi orang-orang umumnya nyebut Rhizopora. Nah, Rhizopora ini dapat menahan gelombang dari laut sehingga dapat meredam abrasi. Itu satu fungsinya. Terus nyediain oksigen buat teman-teman yang tinggal di sana, buat Indonesia, buat bumi juga. Selain itu jadi rumah-rumah buat ikan-ikan kecil, nursery ground, dan tempat kepiting. Jadi habitat baru bagi para burung. Nah, kepiting ini nanti diburu ditangkap jadi ekonomi lagi buat masyarakatnya. Oke, mungkin bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Izin perkenalkan diri Mas, saya Sarah. Jadi apakah perawatan ini tuh dilakukan oleh siapa dan bagaimana teknisnya? Dan juga kami sebagai donatur, cara memantau pertumbuhan dari tanaman ini seperti apa ya Mas? Oke, untuk perawatannya dari dilakukan sama kami sih, nanti ada dibantu oleh Maja sama keluarganya yang bakal mantau dan ngerawat juga. Terus kalau untuk biar para donatur, buat para teman-teman di ITB tahu gimana pohonnya, bisa dicek di website. Nanti ada berapa
pohon yang hidup, berapa pohon yang mati, udah tingginya seberapa, besarnya seberapa, terus jumlah daunnya berapa, kayak gitu. Terakhir, apakah Mas Ai ada pesan atau harapan bagi masyarakat luas yang telah berdonasi ke Lindungi Hutan untuk menanami pohon maupun yang akan berdonasi di masa yang akan datang? Pesannya tuh jangan bosan-bosan buat nanam pohon dimanapun itu, gak harus dengan Lindungi Hutan, tetap satu nanam pohon tuh udah ngebantu banyak orang. Ya, baik. Terima kasih ya Pak, udah berkenan untuk diwawancara atas waktunya juga. Oke, sama-sama. Demikian hasil wawancara kami dengan pihak Lindungi Hutan. Bisa dilihat dari hasil wawancara tersebut bahwa hutan memiliki pengaruh yang begitu besar untuk menyokong kehidupan makhluk hidup. Sama seperti di Desa Bedono. Ketika terjadi kerusakan lingkungan, maka cara untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan menanam hutan kembali, yang diwakili dengan penanaman pohon Rhizopora sp. Oleh karena itu, menurut kami di masa modern seperti ini, keberadaan hutan masih sangat diperlukan. Karena hutan memang benar-benar bisa menyokong kehidupan makhluk hidup, baik manusia maupun hewan. Sehingga kami menyarankan agar individu maupun pemerintah terus berusaha melestarikan hutan dan tidak melakukan penebangan yang sia-sia sehingga bisa merusak lingkungan bahkan hutan. Demikian pembahasan kami dari kelompok 8 tentang hutan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.